Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari SMKN 3 Kota Cimahi. Dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febriwati Muri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Nah, koneksi antar materi hubungannya modul 1.4 dengan modul 1.1, 1.2 dan 1.2, 1.3 saya gambarkan sebagai berikut. Jadi ada keterkaitan antara modul 11, 12, 13 dan 14. Nah, pada modul 1.1 tentang filosofi KHD mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, pendidikan sejatinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.2 itu materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, kaitan modul 1.1 dengan 1.2 bahwa berdasarkan filosofi KHD, guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak juga ada 5, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya pada modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan itu diperlukan visi dan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama dengan semua warga sekolah. Karenanya untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Selanjutnya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, visi yang dibuat melalui paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah akan membentuk kebiasaan positif sehingga akan membentuk karakter warga sekolah baik muridnya maupun gurunya. Budaya positif ini akan membuat guru melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga murid akan termotivasi untuk menggali semua potensi yang ada pada dirinya yang menjadikannya menjadi murid yang merdeka. Nah, selanjutnya di koneksi antar materi ini ada pertanyaan yaitu sejauh mana pemahaman tentang konsep inti yang telah dipelajari pada modul 1.4. Nah, pada modul 1.4 ini saya mempelajari 5 materi, yaitu tentang disiplin positif, bagaimana mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri, kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dapat dianut dan dipercaya oleh seseorang, kemudian kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu tentang ada yang sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya pertanyaan di ini itu adalah perubahan yang terjadi
pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas setelah mempelajari modul ini. Nah, banyak hal yang berubah dari cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya lebih mampu menahan emosi saya ketika ada murid yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memahami kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi dari murid yang sering melanggar peraturan sekolah tersebut, kemudian memposisikan diri saya pada posisi mereka dan memahami motivasi yang timbul. Lalu saya mendorongnya untuk mengubah perilaku tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif di sekolah. Nah, penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah yaitu saat saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya sebagai wali kelas mencoba menerapkan pada kasus siswa yang jarang masuk praktik kerja industri atau lapangan karena berbagai alasan. Setelah dipanggil ke sekolah, berdiskusi dengan menggunakan segitiga restitusi, akhirnya anak memahami kesalahannya. Dan pada saat video ini dibuat, belum ada komplain lagi dari perusahaan mengenai kehadiran siswa PKL tersebut. Kemudian, bagaimana perasaan ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk terus menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Sebagai CGP, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada teman sejawat tentang pemahaman materi-materi yang ada pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, sehingga budaya positif yang sudah ada dipertahankan dan dikembangkan. Selanjutnya pertanyaannya adalah menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik yang sudah ada di sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang diterapkan oleh guru dan siswa dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Hal-hal yang harus diperbaiki yaitu merubah posisi guru yang cenderung pada posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, itu didorong ke posisi menuju ke manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi 5 kontrol, manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan saat itu dan bagaimana setelah mempelajari modul ini. Sebelumnya saya sering sebagai menggunakan posisi pembuat merasa bersalah atau pemantau. Saya merasa apa yang sudah saya lakukan sudah tepat karena ketika anak merasa bersalah maka anak akan memperbaiki kesalahannya. Namun kenyataannya kadang anak masih melakukan hal yang sama. Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif sekolah, saya berusaha untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa bangga dengan murid yang menunjukkan rasa tanggung jawab ketika memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, pada tahapan mana dipraktekannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tidak menggunakan tahapan yang utuh. Jadi hanya mengalir begitu saja gitu ya. Nah, namun ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya meminta murid berjanji agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu kerjasama dan kesadaran semua warga sekolah
serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kerjasama dan kesadaran warga sekolah akan nilai-nilai kebajikan akan mempercepat terciptanya sekolah dengan budaya positif yang baik. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang lengkap juga mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.